Berada di daerah khusus atau tertinggal tidak menjadi alasan untuk tidak mengembangkan diri dalam memperjuangkan hak-hak murid untuk merdeka belajar, merdeka bermimpi, dan merdeka berkarya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui inovasi dalam mengubah keterbatasan menjadi sebuah pencapaian keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebagai guru matematika dan informatika di SMA YPK Perbatasan Yeti, sebuah sekolah yang berada di garis terdepan NKRI, saya Muhammad Komarudin SPD GR MPD MAK MM merasakan kepuasan tersendiri. Meskipun terbatasnya sumber daya manusia menjadi suatu tantangan, semangat untuk mencerdaskan anak bangsa di daerah 3T terus membara. Walaupun merangkap beberapa mata pelajaran, saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi murid-murid saya. Setiap hari, saya mengendarai motor untuk menempuh jarak sekitar kurang lebih 34,7 km untuk mencapai SMA YPK Perbatasan Yeti. Perjalanan menuju sekolah ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1-2 jam. Kondisi jalan pintas yang sering kami lalui saat ini dalam proses perbaikan dan penimbunan jalan, sehingga harus berhati-hati karena banyak batu karang yang menumpuk di pinggir jalan. Jika kondisi hujan, maka jalan sangat licin. Untuk itu, saya bersama bapak-bapak dan ibu guru sering melewati jalur utama yang sangat jauh, apalagi daerah yang sangat cukup sepi, maka dibutuhkan kewaspadaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. SMA YPK Perbatasan Yeti yang mulai beroperasi sejak 1 Juli tahun 2015 di Kampung Pikire merupakan satu-satunya sekolah menengah atas di wilayah perbatasan RI Papua Nugini. Saat ini, di sekolah kami memiliki jumlah guru sebanyak 6 tenaga pendidik dan 1 tenaga tata usaha. Sehingga kami setiap guru harus merangkap beberapa mata pelajaran dan tugas tambahan lainnya. SMA YPK Perbatasan Yeti memiliki jumlah murid sebanyak 54 orang, dari kelas 10 hingga kelas 12. Murid kami semuanya penduduk asli warga Kabupaten Kerom. Belum lagi jarak tempuh dari rumah, murid kami menuju ke sekolah sangatlah jauh. Dikarenakan ada dari murid kami tinggal di daerah perkebunan kelapa sawit, di kampung Kibai, dan Sangke, yang kita tahu jaraknya yang sangat jauh sekali. Terkadang, mereka harus berjalan kaki menuju sekolah atau menumpang kendaraan saat melintas. Jika sudah menunjukkan pukul 14.00, maka mereka harus pulang dan mereka harus berjalan kaki menuju ke rumahnya karena sebagian besar tidak memiliki kendaraan. Belum lagi, sebagian dari mereka tidak sarapan pagi dan membawa bekal dari rumah. Izinkanlah hari ini kami berbagi praktek baik apa yang telah saya lakukan tentang Asep Batik, atau yang lebih dikenal dengan asesmen pembelajaran berbasis TIP. Asesmen ini saya menggunakan aplikasi WordWorld. Asesmen pembelajaran adalah proses pengumpulan dan analisis informasi mengenai hasil belajar murid dengan tujuan untuk memahami tingkat pencapaian mereka terhadap tujuan pembelajaran. Melalui asesmen, guru dapat mengevaluasi pemahaman, keterampilan, dan kompetensi murid, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka berkembang lebih lanjut. Meskipun terletak di lokasi pemukiman warga dan di pinggir jalan utama menuju kantor distrik Arso Timur, SMA YPK Perbatasan Yeti masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan fasilitas. 2 gedung yang ada di saat ini harus
menampung seluruh kegiatan belajar mengajar untuk murid dari kelas 10 hingga kelas 12, serta dijadikan sebagai ruang guru. Keterbatasan ruang belajar ini tentu saja menghambat optimalnya proses pembelajaran. Karena tidak ada cukup ruang yang memadai untuk menampung seluruh aktivitas pendidikan dengan baik. Selain itu, akses signal yang sangat terbatas di area sekolah menjadi kendala besar dalam memanfaatkan sumber belajar digital. Belum lagi, murid kami tidak memiliki HP Android. Kurangnya semangat murid dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, dan kurangnya buku teks, materi pembelajaran, dan sumber daya lain yang dapat digunakan untuk asesmen. Aplikasi WordWall adalah platform digital yang berbentuk games yang sangat populer, memudahkan guru membuat berbagai macam aktivitas interaktif dan evaluasi pembelajaran secara online. Aplikasi ini sering digunakan untuk asesmen pembelajaran, karena memungkinkan pembuatan kuis, permainan, dan latihan interaktif yang dapat mengukur pemahaman murid terhadap materi pelajaran serta meningkatkan motivasi belajar murid. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa jenis asesmen yang kita gunakan, di antaranya asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Pada kali ini, saya akan melakukan asesmen pembelajaran di kelas 10, mata pelajaran matematika, materi tentang eksponen, dengan aplikasi WordWall. Dengan memberikan kuis di aplikasi WordWall, membuat murid tertarik untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. Terlihat, murid sangat antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditayangkan di layar depan. Murid saling bergiliran menjawab pertanyaan tersebut. Sekarang, kita bandingkan hasil asesmen konvensional tes tertulis materi eksponen kelas 10 dengan asesmen menggunakan digital, di mana asesmen konvensional seperti tes tertulis memiliki kelebihan dalam mengukur kemampuan menulis, namun tidak membuat murid termotivasi. Sementara asesmen digital menggunakan WordWall memiliki kelebihan dalam memberikan umpan balik yang lebih cepat, serta membuat proses belajar menjadi interaktif dan menyenangkan. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan sesi refleksi untuk membantu murid mengevaluasi pengalaman belajar mereka. Saya juga diberi kesempatan untuk berbagi praktik baik aplikasi WordWall kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah, serta beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Kerom. Nama saya Jenny, kelas 10, asesmen menggunakan aplikasi WordWall, sungguh asik dan menyenangkan. Mengerjakan soal dengan aplikasi WordWall membuat kita dan berpikir kritis. Aplikasi WordWall sangat menarik bagi siswa-siswi kami. Nama saya Karel Mandawen, orang tua murid dari Christian Rumrapuk, dan saat ini juga saya sebagai sekretaris komite di SMA YPK. Dan di dalam ini ada guru-guru, banyak guru-guru, dan saat ini juga ada Bapak Komar, Bapak Guru Komar, Rudin yang bertugas di SMA YPK. Dan puji Tuhan, dia telah membuat banyak perubahan di sekolah kami. Kami menyampaikan terima kasih. Demikianlah pengalaman saya dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid melalui kegiatan asesmen pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan menyenangkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.